Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Adelia Putri Jauhari dengan NIM M021965 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya pada mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Prediksi Curah Hujan menggunakan Jaringan Saraf Tier 1 Backpropagation pada software MATLAB. Seperti yang telah kita tahu, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Puncak musim kemarau terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, sedangkan puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Perubahan kondisi cuaca yang khususnya pada musim hujan mempengaruhi berbagai aktivitas sehari-hari, contohnya dalam bidang industri, pertanian, dan juga transportasi. Dalam bidang pertanian, ketersediaan air yang cukup dari curah hujan yang tinggi memungkinkan perluasan tanam khususnya pada komoditas padi, baik di lahan sawah irigasi, tada hujan, maupun di ladang. Oleh karena itu, pengamatan terhadap kondisi cuaca, khususnya kondisi curah hujan, sangat penting untuk dilakukan. Besarnya curah hujan yang terjadi tidak dapat ditentukan secara pasti, namun bisa diprediksi. Dengan menggunakan data historis, besarnya curah hujan beberapa waktu yang lalu, maka dapat diprediksi berapa besarnya curah hujan yang terjadi pada masa yang akan datang. Banyak cara yang dilakukan untuk memprediksi besarnya curah hujan di suatu tempat. Salah satunya adalah menggunakan teknik jaringan saraf Tier 1 Backpropagation. Jaringan saraf Tier 1 merupakan sistem pemrosesan informasi yang meniru cara kerja jaringan manusia yang terdiri dari beberapa neuron dan ada hubungan antara neuron-neuron tersebut. Dengan neuron itu, jaringan saraf Tier 1 dapat dibentuk menjadi beberapa arsitektur seperti perseptron, feed-forward network, backpropagation, Adeline, dan Madeline. Kelebihan jaringan saraf Tier 1 sebagai metode peramalan atau prediksi adalah kemampuannya dalam mengenali pola-pola tertentu dengan menggunakan algoritma pembelajaran dan pelatihan selayaknya otak manusia bekerja. Karena pada pembuatan jaringan saraf Tier 1 kali ini menggunakan arsitektur backpropagation, maka digunakan pengerjaan pada pola data yang ada pada masa lalu. Selanjutnya adalah langkah dalam membuat program jaringan saraf Tier 1 untuk prediksi curah hujan, di mana yang pertama adalah pembuatan data, digunakan data sembarang untuk curah hujan bulanan pada tahun 2018 sampai 2020. Pada tabel bagian atas ini adalah data curah hujan yang asli, di mana untuk Januari 2018 mewakili bulan ke-1, Januari 2019 mewakili bulan ke-13, dan Januari 2020 mewakili bulan ke-25. Sebelum dilakukan proses selanjutnya, data curah hujan yang asli ini harus dinormalisasi terlebih dahulu. Hal ini digunakan untuk menghasilkan output jaringan saraf Tier 1 yang sesuai dengan fungsi aktivasi. Pada sistem ini digunakan fungsi aktivasi sigmoid, yang artinya transformasi data harus menggunakan interval pada rentang 0,1 sampai 0,9. Sehingga untuk normalisasi datanya menggunakan persamaan sebagai berikut. X-aksen adalah data hasil normalisasi, X adalah data asli, A adalah nilai maksimum, dan B adalah nilai minimum. Setelah dilakukan pembuatan data, kita juga harus menyusun data latih dan juga data uji, di mana pada data latih ini, data yang digunakan adalah data hasil normalisasi bulanan yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2019, yang artinya dari bulan ke-1 sampai bulan ke-24. Di sini data yang tadi sudah diperoleh disusun secara transpose. Pada kolom D, di situ terlihat untuk X1 dari pola ke-1 sampai ke-12 adalah data bulanan dari bulan ke-1 sampai ke-12. Untuk kolom selanjutnya, yang diwakili dengan X2, itu pola ke-1 dimulai
dimulai dengan data di bulan kedua, kemudian kolom selanjutnya dimulai pada bulan ketiga, dan seterusnya sampai kolom ke U. Untuk target sendiri, pola pertama ini digunakan data selanjutnya, yaitu data bulan ke-13, seperti itu sampai ke bawah, berurut dari 13, 14, 15, dan seterusnya. Untuk penyusunan data uji sendiri, caranya sama seperti pelatihan, namun di sini data yang digunakan adalah data tahun 2019 sampai 2020, yang artinya pada bulan 13 sampai bulan ke-36. Selanjutnya adalah perancangan arsitektur jaringan, di mana di sini menggunakan input berjumlah 12, karena program yang akan dijalankan nanti yang diproses adalah data dalam bentuk bulanan, sedangkan dalam 1 tahun kita tahu bahwa ada 12 bulan. Kemudian untuk hidden layer digunakan 10 dan juga output adalah 1. Di sini output 1 karena kita akan hanya butuh 1 keluaran dari proses 12 data bulanan di input. Selanjutnya adalah menyusun skrip program pada software MATLAB. Berikut adalah skrip untuk pelatihan, di mana dimulai dengan proses pembacaan data latih normalisasi dari Excel, dengan perintahnya adalah pembacaannya XLS read, kemudian juga ada pembuatan JST, di mana angka 10 itu adalah nilai dari hidden layer-nya, menggunakan fungsi logsik, dan 1 adalah nilai dari output. Kemudian di sini juga ada parameter yang mempengaruhi proses pelatihan, di mana ada goal. Goal yang digunakan adalah 0,001. Goal ini merupakan parameter yang merupakan nilai yang menentukan nilai target error yang menjadi nilai ukur untuk pemberhentian di mana proses pelatihan akan berhenti jika telah memenuhi target error. Kemudian ada epoch sebesar 1000, di mana epoch ini menandakan satu siklus algoritma yang belajar dari seluruh set data training. Kemudian untuk LR atau learning rate di sini digunakan 0,1, merupakan parameter untuk mengontrol perubahan bobot selama pelatihan. Di sini training dijalankan menggunakan perintah sebagai berikut, terlihat di skrip yang paling bawah. Selanjutnya, hasil dari pelatihan menggunakan skrip seperti yang terlihat, dan hasilnya ini akan disimpan dalam jaringan net underscore keluaran. Di sini kita akan membandingkan hasil dari program jaringan saraf tiruan yang kita buat dengan data latih yang asli dari Excel. Untuk pembacaan dari data latih aslinya menggunakan perintah XLS read. Kemudian untuk pengujian, di sini yang pertama adalah dilakukan load jaringan yang sudah dibuat pada proses pelatihan. Kemudian untuk pembacaan dan juga perbandingan data yang dihasilkan dari output jaringan saraf tiruan dengan target uji aslinya itu sama seperti di pelatihan. Selanjutnya adalah untuk data prediksi, di mana data prediksi yang digunakan adalah mengambil dari hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya, dan di sini juga dilakukan normalisasi. Kemudian, khusus untuk prediksi ini dilakukan denormalisasi terhadap hasil prediksinya untuk menghasilkan nilai prediksi curah hujan bulanan, namun dalam bilangan bulat. Kemudian nanti akan ditampilkan grafik hasil prediksinya. Selanjutnya, setelah skrip pelatihan tadi dibuat, maka
ketika dijalankan akan muncul box seperti pada gambar yang di sebelah kiri, di mana pada neural network ini adalah gambaran dari jaringan saraf tiruan yang kita buat, di mana ada 12 input dengan hidden layer-nya 10 dan output-nya adalah 1. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan, ini adalah performa dari pelatihan yang paling baik itu iterasi pada 489 yang menghasilkan nilai MSE adalah sebagai berikut 0,000999593. Selanjutnya juga ditampilkan hasil regresi linear dengan hasil 0,99 dan artinya ini performanya dari pelatihan cukup bagus karena semakin nilai regresi itu mendekati 1, maka performa ini kan semakin baik. Kemudian di gambar sebelah kanan ini adalah grafik output jaringan saraf tiruan yang dibandingkan dengan target aslinya, ya, data latih aslinya yang ada pada Excel. Di sini terlihat bahwa tren grafiknya ini mirip, output jaringannya ini mirip dengan target yang ada pada Excel. Selanjutnya adalah pengujian yang diperoleh regresi sebesar 0,64. Kemudian untuk grafiknya sendiri, perbandingan antara output jaringan saraf tiruan dengan target uji di Excel terlihat pada pola ke-3 sampai pola ke-12. Ini output jaringan saraf tiruannya nilainya tidak persis seperti pada target Excel, namun dapat dilihat bahwa grafiknya ini menampilkan tren yang sama seperti dengan target. Dari naik turunnya ini sama seperti pada target. Dan dari sini terlihat bahwa pengujian dengan metode backpropagation bekerja cukup baik karena mampu bekerja berdasarkan pola data yang ada pada sebelumnya. Selanjutnya adalah prediksi, di mana pada gambar sebelah kiri ini merupakan grafik prediksi jaringan saraf tiruan untuk tahun 2021, di mana terlihat bahwa trennya ini mirip dengan grafik pengujian data curah hujan di tahun sebelumnya, yang artinya performa dari programnya ini cukup baik dalam melakukan prediksi. Dan dari perintah denormalisasi pada skrip tadi yang sudah dituliskan, maka akan muncul hasil bilangan bulat dari curah hujan yang terjadi di tiap bulannya di tahun 2021. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari program yang telah dijalankan dapat disimpulkan bahwa program jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation yang dibuat pada software MATLAB mampu menghasilkan performa yang baik pada pelatihan dan juga pengujian data curah hujan tahun 2018 sampai 2020 serta prediksi curah hujan untuk tahun 2021. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.